terkait suksesi di Partai Golkar, Pak. Ini kan baru aja dipilih ketua umum yang baru menggantikan Setia Novanto, Airlangga Hartarto, Pak. Nah, ini ada kecenderungan bahwa Airlangga ini adalah putusan pemerintah lah, katakanlah, pilihan pemerintah, preferensi pemerintah. Nah, kalau Pak Mulyadi sendiri memandangnya seperti apa, Pak, kira-kira? Partai politik itu menjadi incaran semua calon yang ada, karena memang tadi seperti yang disyaratkan oleh konstitusi, itu pasangan calon bisa diusung oleh gabungan partai. Secara internal, Golkar itu sekarang menghadapi sebenarnya tontonan menarik, karena ada, saya istilahkan di dalam itu ada tarung derajat. Tarung ini itu menurunkan semua pemain-pemain veteran, itu veteran Orde Baru itu. Ada JK, ada Abu Rizal, ARB, ada AL, Agung Laksono, ada Pak Akbar Tanjung. Dan ini veteran tua, dia punya kader, dan publik sudah tahu, tidak usah saya sebutkan satu persatu, itu sudah tahu semua. Sehingga sebenarnya yang dia ada nanti di sini adalah kompromi-kompromi saja. Kalau tidak, itu memang ini karena tarung derajat ini itu bukan hanya kalah menang, ini persoalan generasi ke depan. Ini panjang ini. Jadi tidak bisa dilihat hanya pada proses ini. Karena tadi saya katakan tarung derajat yang ada di Golkar ini itu juga sebagai peluang mereka untuk naik pangkat, untuk naik derajat, naik kelas, ya kan? Bayangin dari tokoh-tokoh veteran tua tadi ini, veteran aktifnya, kemudian bawahnya ada lagi, sampai di bawah ada kadernya. Ini masing-masing mau naikkan ini. Tadi kader elit penghubungnya ada, dia mau naik kelas juga ke elit antara. Elit antara mau naik ke elit tandingan di internal Golkar. Kemudian elit penguasa. Nah, yang sekarang kan elit penguasanya Golkar sudah ganti, ya kan? Ganti. Jadi yang berebut sekarang elit tandingan. Dan elit tandingan sekarang ini yang ada itu dia sudah sepuh. Dia kan sudah veteran tua, dia kan mencari kadarnya masing-masing, dan itu harga diri. Ya, saya bilang tadi tarung derajat. Dia tidak bisa dianggap sepele permainan ini. Tidak bisa dianggap sepele. Taruhlah misalnya Bang Akbar, ya. Bang Akbar itu saya yakin punya prinsip itu. Kalau Anda bisa menang, kenapa saya tidak bisa menang? Kira-kira begitu. Ya, Bang Akbar. Pak Abu Rizal juga tidak bisa dipandang sepele. Kalau tidak ada konsensus ketemu dengan Pak JK, sulit juga. Ini ya. Karena saya kira nanti elit-elit Golkar nanti yang sepuh tadi inilah nanti yang siapa bakalan bisa mengkonsolidasi di dalam, mempersatukan mereka, kemudian menyambungkan dengan partai-partai lain untuk jadi koalisi nanti. Karena itu misalnya gini, siapa tokoh di Partai Golkar yang bisa menyambungkan dengan PDIP? Bu Mega ini siapa kira-kira di Golkar itu? Itu sesuatu juga itu. Sesuatu penentu juga. Ini kalau tokoh ini misalnya elit ini yang di Golkar kadernya yang naik, kemudian berkomunikasi di partai koalisinya, misalnya taruhlah PDIP, sulit ketemu itu. Karena itu memang menarik ini, karena bukan hanya di internalnya, tapi juga untuk kepentingan eksternal koalisi itu. Itu yang membuat Golkar konflik ini tidak bisa dipandang remeh. Karena itu saya istilahkan tadi ini tarung derajat, ini tarung harga diri untuk jangka panjang. Karena ini veteran tua, sudah sebentar lagi pensiun, betul, dalam pengertian sudah salah terima, dan kelihatan nanti siapa betul. Saya tidak mau sebut satu persatu, itu tidak usah sebut satu persatu, tapi ya
kalau tidak ada kompromi di antara itu bisa menjadi konflik internal yang sangat panjang. Pertanyaannya, kenapa preferensinya Airlangga, Pak Mulyadi? Karena kan banyak juga tokoh-tokoh senior di sana yang kadernya yang mungkin sebenarnya lebih terdengar lah ketimbang Airlangga. Kalau Airlangga kan memang kita ketahui bahwa memang bapaknya Insinyur Hartarto menjadi menteri zaman Orde Baru memang. Dan di sana memang banyak berkumpul orang-orang Orde Baru. Tapi maksud saya ada Idrus Marham, ada Priyo Budi, ada yang lain yang lebih berkiprah lah, lebih terdengar lah suaranya. Kenapa pilihannya kok pada Airlangga? Saya kira hanya melanjutkan saja komunikasi yang sudah terjalin dengan pemerintah sebagai partai pendukung pemerintah, sebagai partai pendukung kemudian pengusung nanti. Ini kan harus dekat dengan yang didukung itu. Dan saya kira Airlangga sekarang kan sudah dekat itu. Jadi kalau datangkan lagi orang baru itu bisa membangun lagi, itu butuh waktu, dan jangan-jangan justru sebaliknya bisa membuat kacau hubungan ini, membuat tidak harmonis hubungan ini. Saya kira itu pertimbangan untuk jangka pendek. Tapi bisa saja terjadi kemudian yang ada di belakang layar itu bisa saja ini peluang dulu, kan bisa saja terjadi. Saya bilang tadi, politik itu selalu penuh kejutan, dan bisa dibayangkan nanti kalau pergantian ini pengendalian, pengambil alihan misalnya kendali di Golkar ini, kemudian dia bisa mengubah kader-kader yang diterjunkan di pilkada. Itu satu masalah besar itu ya, karena yang tadinya dianggap stabil tiba-tiba tidak stabil, salah satunya itu. Tapi kalau kembali ke tadi pertanyaan yang pertama tadi, kenapa Airlangga Hartarto yang dipilih, saya kira itu pertimbangannya bahwa dia bisa memang sudah berada di pada posisi kekuasaan tadi, dan Golkar memang mendukung kekuasaan. Saya kira tidak ada benturan, karena itu dulu yang perlu dijaga. Nah, Golkar ini kan bukan oposisi, dia selalu dekat dengan kekuasaan.